Assalamualaikum sobat dimanapun anda berada, salam sehat, salam sejahtera ya. Masih bersama si ganteng kalem Inong Ruhai Channel. Asik. Gimana kabarnya para sobat? Semoga ya panjang umur dan dimudahkan rezeki ya tentunya. Dan kesempatan hari ini Inong ingin sedikit lagi berbagi untuk ya mungkin mengingatkan saja ya untuk para calon ibu ataupun yang sudah menjadi ibu ataupun yang sedang menjalankan. Jadi di sini Inong ingin sedikit berbagi aja. Jadi bukan Inong sengaja menggurui ataupun Inong sok tahu, sok pinter gitu ya. Jadi Inong belajar dari pengalaman, dan dari segi pengalaman itu Inong bisa belajar. Jadi Inong tidak menjudge salah seorang, menjelekkan salah seorang ataupun menyalahkan gitu ya. Jadi di sini Inong hanya sekadar mengingatkanlah untuk seorang ibu. Jadi di sini Inong ingin mengingatkan dan memberitahukan untuk para ibu ya. Nah, dan alangkah baiknya untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan 2 kali notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalem Inong Ruhai Channel. Asik. Kita lanjut ya. Dan Inong ini di sini ingin ya mengingatkan. Jadi untuk seorang ibu, jagalah lisan, ucapan ataupun apa yang keluar dari mulut. Karena apa? Kata-kata ataupun ucapan itu adalah doa ya. Apalagi dari ibu kandung sendiri gitu ya. Karena ibu kandung itu yang mengandung kita, yang membesarkan kita gitu ya. Jadi untuk para ibu jangan seenaknya bakal tuh emang kita kesel terhadap anak kita tuh yang kita lahirkan dan kita besarkan. Berpikirlah lebih jauh, dampaknya seperti apa ataupun gimana gitu ya, apa yang harus dikatakan terhadap anak kita. Jadi banyak kejadian gitu ya, karena saking kita kesal terhadap anak ataupun kita dengan sifat anak kita membenci gitu ya. Jadi tanpa kita sadari sebagai orang tua kita itu berbicara seenaknya. Kalau kata Jawa itu seenaknya udelmu gitu. Jadi kalau tuh emang itu ibaratnya anak kita, anak saya sendiri, terus yang membesarkan kita dan yang mengandung kita, terus kalau kok kita mengucapkan gitu ya kata-kata yang tidak baik terhadap anak kita, kalau tuh emang itu terjadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan. Walaupun kita hanya berbicara sedikit, tapi doa kita itu adalah doa, terus Allah kabulkan. Terus apa yang terjadi? Dan kita akan menyalahkan siapa? Dan tanpa disadari, kita itu sebagai orang tua, kalau toh emang sudah terjadi, kita tanpa sadar bahwa itu adalah kata-kata kita sendiri, ucapan kita sendiri, doa yang kita minta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu kejadian gitu ya, dan ini kisah nyata. Ini Inong tidak mengada-ngada. Mungkin di sini juga Inong tidak akan, jadi Inong tidak akan mengada-ngada ataupun mengarang cerita gitu ya apa yang terjadi. Soalnya Inong dengan telaah gitu ya. Wah ini ya rel kereta api ya, daerah Komorawi di ular besi ya. Ruhai ular besi. Wah di sini kita perlu hati-hati juga sobat ya.
karena untuk melintasi jalur kereta api ini ya dengan jalur kita berhadapan-hadapan, terus kita melewatinya juga kita harus berhati-hati ya, karena waduh benar-benar ini saling duluan gitu ya. Jadi semoga aja kita diberikan keselamatan ya, dan tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan. Ini mau memasuki daerah Pasar Pabuaran ya, Kabupaten Sumatera. Jadi Ineng lanjut lagi ya. Nah, jadi kita itu sebagai seorang ibu, janganlah berbicara seenaknya, walaupun segimana kesalnya. Karena kalau sudah tidak terbukti dan kita tanpa sadari doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau menyalahkan siapa? Gitu ya. Dan Inung telah juga dengan kejadian ini. Nah, ini pasarnya ya, Pasar Pabuaran. Jadi ada salah satu keluarga dan mereka pun ya ibarat kata sudah menikah ataupun apa, dengan jalan gitu ya, dia menikah dengan salah seorang perempuan, dan awalnya mereka itu sedikit ada permasalahan berbicara terhadap orang tua. Kalau cek Sunda teh mah pundung gitu nya, balik ke kolot gitu, ngadu. Dia bilang, terus dia bilang lagi, setiap ada permasalahan dia bilang, terus ada permasalahan dia bilang. Lantas orang tuanya pun mengambil kesimpulan, sudah aja kamu jangan menikah lagi, ibarat kata sudah cerai, ibarat kata orang tua. Nah, kamu udah diam aja di rumah, jangan nikah lagi, jangan kembali lagi kepada mantan istri kamu. Dan tanpa kita sadari, kalau kita telah ada ucapan dari seorang ibu kita itu berbicara gini, udah kamu jangan nikah, diam saja di rumah, jangan kemana-mana. Garis bawahi ya, diam aja di rumah, jangan kemana-mana. Nah, setelah dengan hitungan hari ataupun minggu, mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mendengar doa seorang ibu. Apa yang diinginkan oleh ibu kita, emang dilihat dari kasat mata mereka itu, ibarat kata anaknya itu yang dia bicarakan oleh ibunya, dia awalnya tidak apa-apa, sakitnya pun mereka instan gitu ya. Dalam arti instan apa, tidak sakit seperti gimana mungkin dia lemes gitu ya, awalnya lemes kaki, dan akhirnya sampai saat ini mereka itu tidak bisa berjalan, tidak bisa aktivitas, tidak bisa kemana-mana gitu ya. Kakinya lemes, tangannya lemes, dan tidak bisa bergerak apapun, hanya bisa berbaring. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, apakah kita seorang ibu sadar dengan kata-kata yang pernah kita lontarkan terhadap anak kita? Padahal anak kita itu beban masih ada, anak yang harus kita nafkahi, biayai, dan dibesarkan. Apakah orang tua kita itu akan siap untuk menerima kita sebagai anak yang dengan keadaan seperti ini? Tidak bisa kemana-mana, aktivitas pun tidak bisa. Walaupun sudah diobati kemana, sudah ke dokter, sudah apa gitu, tapi tanpa ada kesembuhan. Dan tanpa kita sadari juga, itulah doa kita, doa seorang ibu. Walaupun kita itu tidak ada niat, tapi Allah itu mendengar dan menjelaskan, membuktikan. Apa sih? Kamu jangan nikah lagi, kamu diam di rumah. Ya sudah, diam di rumah. Itulah diam di rumah itu, dia sakit. Jangan kemana-mana, ya dia tidak akan bisa kemana-mana. Karena dengan keadaan dia kaki sebelah itu, dengan tangan sebelah itu dia lemas, tidak bisa digerakkan apa-apa. Dan hanya yang bisa digerakkan itu sebelah tangan
kanan aja. Nah terus mau gimana? Kita mau menyalahkan siapa? Dan banyak orang juga mengatakan hal seperti itu. Jadi jagalah lisan sebagai seorang ibu untuk mengutarakan kata-kata. Karena Allah pun berkata, tak ada doa yang semujarab selain dari doa ibu. Dan ada juga peribahasa, ucapanmu adalah doa. Ya inilah yang terjadi. Dan kita pun tanpa sadar bahwa ucapan kata-kata yang kita lontarkan terhadap anak kita ataupun siapapun itu ternyata terbukti dan Allah dengar. Jadi kita harus sadar gitu ya, sebagai seorang ibu, jagalah lisanmu. Karena ucapan adalah doa. Ya mungkin kebanyakan juga ada yang tidak langsung terkabul, ada juga yang langsung terkabul. Mungkin yang tidak terkabul itu di saat Allah itu mungkin sedang tidak ada ataupun sedang apa gitu ya, kita tidak tahu. Allah wallahu alam, Allah itu tidak mendengar karena mungkin ya kita kurang apa-apa atau gimana, kita nggak tahu ya. Ya mungkin bukan Allah tidak mendengar dan tidak ada. Dan tanpa kita sadari, ucapan kita itu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, dengan jalan kesal terhadap, ya dengan jalannya tadi kita itu berumah tangga, berbicara terhadap orang tua kita ataupun gimana. Mungkin sampai di sini dulu ya, tidak panjang lebar.